Yang pertama bulan Dzulqa'dah, kemudian yang kedua bulan Dzulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, dan yang terakhir bulan Rajab. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan haram, yaitu bulan Muharram. Wa afdhalus sholati ba'dal fardhati, dan salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salatul laili, yaitu salat malam. Hadis riwayat Imam Muslim. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwirul laila 'alan nahar, tadhkiratan li ulil qulubi wal absar, wa tabsiratan li dhawil absari wal i'tibar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul ghaffar, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-adhhar. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usi wa nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala fi ayatihi al-ukhra, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Islam Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah Jumat pada kesempatan siang hari ini, marilah kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, nikmat iman dan juga nikmat Islam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat kesehatan dan juga nikmat waktu luang. Sehingga pada kesempatan siang yang berbahagia ini, kita dapat sama-sama berkumpul di masjid ini untuk sama-sama melaksanakan ibadah sholat Jumat dan juga mendengarkan khutbah Jumat. Semoga kita semua yang hadir di dalam masjid ini sama-sama mendapatkan berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada pimpinan kaum muslimin, teladan kita semua, imam orang-orang yang bertakwa, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah menegakkan sunnahnya hingga akhir zaman kelak. Kaum muslimin, jamaah Islam Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga kalinya kami selaku khatib tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosan kami berwasiat kepada diri kami pribadi dan juga umumnya kepada para jamaah sekalian. Marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Takwa
merupakan pesan dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan untuk seluruh manusia di alam sepanjang zaman, dari waktu ke waktu, umat berganti umat. Dan wasiat takwa ini sudah Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada makhluknya ketika pertama kali Dia menciptakan manusia. Karena hanya dengan takwa dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan meraih keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Dan juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada mereka yang senantiasa mau beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa ayat disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra." Maka barang siapa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni segala dosanya dan melipat gandakan pahala untuknya. Dan juga disebutkan di dalam ayat yang lain, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Maka barang siapa bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan jalan keluar bagi setiap masalah yang ia hadapi. Ma'asyiral muslimin, jamaah Islam Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita masih memasuki di bulan Dzulhijjah. Artinya di jauh sana saudara-saudara kita tengah melaksanakan ibadah amaliyah haji, baik itu rukun-rukun haji ataupun amaliyah yang diwajibkan ataupun disunnahkan. Akan tetapi bulan Dzulhijjah ini sebentar lagi akan meninggalkan kita, dan kita akan memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Muharram. Yang mana bulan Muharram ini merupakan salah satu bulan yang istimewa bagi kaum muslimin. Kita sebagai umat Islam yang baik dan taat kepada perintah Allah dan Rasulnya sudah sepantasnya menyambut gembira akan datangnya bulan Muharram ini, dan tentunya kita senantiasa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Islam Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah Subhanahu wa taala itu ada 12. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Yang mana ketika suatu ketetapan tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, di dalamnya terhadap 4 bulan haram. Dzalika ad-dinul qayyim. Demikianlah ketetapan agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah engkau berbuat aniaya terhadap dirimu sendiri. Wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Dan perangilah mereka kaum musyrikin secara utuh sebagaimana mereka memengari kita. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. 4 bulan haram yang disebutkan atau ditetapkan di dalam ayat di atas adalah yang pertama bulan Dzulqa'dah, kemudian yang kedua bulan Dzulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, dan yang terakhir bulan Rajab. Sebagai seorang muslim yang baik, sudah sepantasnya kita menghormati atau memuliakan keempat bulan haram tersebut. Misalnya untuk tidak melakukan peperangan, sebagaimana syariat ini sudah muncul
sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kemudian syariat itu sampai kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara itu, salah satu amalan yang dapat kita lakukan untuk menyambut atau sebagai bentuk rasa bahagia kita akan datangnya bulan Muharram ini adalah dengan melaksanakan puasa. Yang mana puasa pada bulan ini atau pada bulan Muharram ini bisa menjadi ibadah kita dalam menahan hawa nafsu, menahan dari makan dan minum, dari terbitnya fajar, yaitu fajar shadiq, sampai tenggelamnya matahari. Ma'asyiral muslimin, jamaah Islam Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram, wa afdhalus salati ba'dal fariidati salatul laili." Rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyami," puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan haram, yaitu bulan haram. Wa afdhalus sholati ba'dal fariidati, dan salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salatul laili, yaitu salat malam. Hadis riwayat Imam Muslim. Jamaah Islam Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah bagaimana pentingnya bulan Muharram yang sebentar lagi akan mendatangi kita. Sudah seyogyanya kita bagi seorang muslim yang baik untuk menyambut dengan rasa gembira dan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar bulan Muharram yang sebentar lagi akan datang ini terisi dengan kegiatan-kegiatan positif dan juga mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah Jumat yang dapat kami sampaikan. Semoga dari apa yang kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini bisa memberikan tambahan ilmu bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keistiqomahan dalam menjalankan ketaatan di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوفاء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة
ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة.